Oke, teman-teman semuanya, selamat datang di podcastnya Meduk TV. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang spesial dan terkhusus ada tamu spesial nih dari arek Surabaya. Nah, kita nanti campuran aja antara Indonesia sama Jawa ya. Kita akan bahas tentang hal yang menarik terkait seorang pemuda ini. Dalam masa pandemi seperti ini, dia mampu dalam 3 bulan tuh sukses. Nah, nanti kita lihat kiat-kiat apa saja yang telah dia lakukan sehingga dia bisa survive sampai saat ini. Oke? Selamat siang Mas Bro, dari Surabaya ya. Maaf, dengan siapa? Oke Om, bisa diperkenalkan? Ini nama saya Brambang, nama ibu saya memberikan nama saya ini spesial banget, nama saya Brambang asli Surabaya. Ini ya begitulah biodata saya Om. Oke Mas Brambang, wah namanya bagus ya. Begini Mas Brambang, saya kan melihat di media-media sosial, baik di Twitter, Instagram, Facebook. Ini Anda ini selama 3 bulan ini menjadi orang sukses ini ya. Kalau boleh tahu mungkin biar teman-teman semuanya ini biar dapat motivasinya, mungkin kiat-kiatnya sih apa sih Mas Brambang kira-kira? Padahal kan kalau kita tahu bahwa masa pandemi saat ini kan banyak yang di PHK, banyak yang tidak bekerja, banyak yang kerjanya di split, ada yang kerjanya mungkin bisa dikatakan nggak full ya. Nah ini kok Anda bisa seperti itu? Mungkin rahasianya sih apa sih? Mungkin kiat-kiatnya lah. Barangkali teman-teman semuanya yang di sana mengikuti Anda. Jadi ini kan sebuah informasi yang bagus ini. Kira-kira apa nih Mas Brambang? Mas Brambang ya. Sebenarnya sih kalau ya. Saya pribadi ini ya Mas Meduk, kiat-kiat sukses selama masa pagebluk kayak ini ya. Jadi ini saya pertama kali ini ketika 3 bulan terakhir ini saya menerapkan yang namanya 3M. Nah, mungkin seperti itu. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua itu menjaga jarak, yang ketiga mentaati protokol kesehatan. Mentaati protokol kesehatan. Nah, itu salah satu kiat yang pertama. Yang kedua, kita melihat para milenial saat ini Mas Meduk ya, bahwa yang namanya milenial saat ini itu enaknya semua bahan, semua media, semua entah apalah yang pengen dia kerjakan itu semuanya ada. Berbeda pada zaman dahulu ketika saya itu masih merintis, benar-benar merintis dari nol. Ini saya mengatakan sangat sulit sekali ya. Kalau sekarang ini kita bisa share kemana-mana ya. Kalau kita misalkan mau jualan apa, mau bisnis apa, itu kan mudah sekali. Nah, yang menjadi masalah atau kendala saat ini para milenial itu adalah sekarang ini dia mau berbisnis, tapi ada tapinya ini Mas Meduk. Tapinya dia itu nggak mau keluar uang. Nggak ada. Yang nama orang bisnis itu harus keluar uang pertama, keluar tenaga, pikiran. Ya kita harus mengorbankan waktu juga. Nah, kalau remaja saat ini itu paling suka kalau ditawari bisnis, open bisnis, dibuka bisnis yang gratisan. Saya itu sampai tepuk jidat ini. Aduh. Nah, ya nggak ada. Seperti itu. Itu yang menjadi motivasi sebesar saya, bahwa yang namanya usaha itu ya pasti membutuhkan sebuah pengorbanan. Mungkin seperti itu. Oke Mas Brambang, ini kelihatannya perbincangan kita pada saat ini sangat menarik sekali ya. Karena melihat dari situasi saat ini banyak yang di PHK dan lain sebagainya ini, tapi Mas Bambang ternyata bisa survive. Dan melihat dari, memang benar, kalau melihat dari para milenial saat ini kelihatannya dia itu pengennya mendapatkan sesuatu yang instan ya, seperti itu ya Mas Udu ya, Mas Brambang. Aduh. Nah, akan tetapi
Mungkin kiat-kiatnya seperti itu ya Mas ya. Ada yang menjaga jarak, menjaga protokol tadi itu bukan protokol Mas Bambang. Oke. Mungkin yang pertama ini para milenial memang ya benar itu. Saya melihat juga di media-media sosial ini mereka ini pengennya mendapatkan sesuatu yang instan ya. Benar sekali ini Mas Bambang. Jadi kira-kira mungkin apa sih Mas yang harus dilakukan para milenial saat menghadapi pagebluk seperti ini nih Mas, biar nanti para milenial juga bisa mengikuti langkah-langkahnya Mas Bambang ini ya. Jadi berbagi itu kan sangat indah sekali, sangat mulia sekali kan Mas Bambang. Nah kira-kira apa sih mungkin yang untuk yang terakhirnya ini Mas ya, kira-kira apa yang bisa dipetik dari kesuksesan Mas Bambang ini yang sudah mendunia dan banyak beredar di media sosial ini, terutama ini Mas Bambang. Nah kira-kira apa ini Mas? Kecil sekali Mas. Benar-benar juga ini Mas Bambang ini ya. Kita melihat banyak apa ya, di situasi saat ini memang kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu kita. Jadi pas waktu di rumah atau mungkin waktu kita nggak ngapa-ngapain ini ya, seharusnya kita harus memikirkan bagaimana kita ini bisa bertahan hidup. Nah, mungkin banyak sekali hal-hal yang sepele yang ada di sekitar kita, tetapi kita tidak bisa yang namanya peka ini ya. Angel gitu, kalau peka itu angel sekali ini ya. Nggak semua orang ini bisa peka. Dan kebanyakan ini orang Indonesia ini banyak gengsian ini ya. Banyak gengsi, dia pengennya coba aja, mungkin bisa dilihat dari pakaiannya yang mewah, semua serba mewah, tapi ya pendapatannya ya pas-pasan. Ada yang biasa-biasa saja, pakaiannya ya biasa, tetapi pendapatannya luar biasa. Ini yang terbalik ini ya. Semua orang ini kalau pengen berhasil ini kan juga perlu proses ini ya. Buat teman-teman semuanya juga, sukses itu juga perlu pengorbanan, perlu waktu, mengorbankan keluarga, mengorbankan tenaga, pikiran, dan uang ini salah satunya, Mas Medu. Kalau orang ditawarin bisnis apapun, kalau dibilang gratisan, yaitu ya saya bilang hoak ya. Nggak ada yang namanya bisnis itu hoak. Nggak ada yang namanya bisnis itu gratisan, tuh nggak ada, kecuali sampean mati. Nah itu baru gratisan, tapi yang nggak ada yang namanya mati itu gratisan. Keluarganya yang ditinggalkan itu juga sama Mas, dia menangis, keluarganya menangisnya bukan karena menangis kehilangan, tapi kehilangan duit. Yang undang orang genduren ya, makan uang ngasih makan. Nah ini kan sampai 100.000 harinya begitu kan. Nah, coba kalau orang mau mati, dia mati-mati sendiri, mandi-mandi sendiri, kemudian pakai kafan sendiri, ngubur-ngubur sendiri, disolatin sendiri, kan enak, itu namanya gratisan. Gimana? Benar-benar juga ini Mas Bambang ini ya. Ini kalau kita bicara tentang seperti ini sangat menarik sekali ini ya. Tapi kalau orang Surabaya biasanya kalau sampean bilang gitu, biasanya orang bilang dancok gitu ya. Cok. Nah itu ya. Jadi ya memang saya memaklumi ini Mas Medu ya. Mungkin karena saking semangatnya Mas Bambang ini ya. Jadi semangatnya menggebu-gebu. Nah, untuk yang terakhir kali ini Mas Bambang ini ya. Mungkin sampean selama ini kan sukses ini ya. Kiat-kiatnya tadi kan sudah sampean kasih tahu ke pemirsa semuanya yang ada di podcastnya Meduk TV. Nah, kira-kira bisnis apa ini Mas Bambang ini yang selama ini sampean geluti selama 3 bulan ini, sehingga sampean tuh sampai fenomenal banget ini ya, sampai terkenal banget di semua media sosial ini ya. Kira-kira apa bisnisnya? Barangkali nanti teman-teman juga bisa mengikuti jejaknya Mas Bambang ini ya. Jadi apa sih Mas kira-kira selama ini 3 bulan ini
Kan banyak orang yang mengeluh kan ya. Kita sendiri kan juga sama. Saya sendiri pun jadi penyiar TV Meduk ini juga sedikit sekali jobnya juga ya. Kira-kira mungkin barangkali saya bisa meniru ini Mas Brambang ya. Mungkin suksesnya dalam bidang apa sih Mas? Mungkin bisa dibocorkan sedikit ya rahasianya. Jadi seperti ini Mas Meduk. Sebelum kiat-kiatnya apa mungkin usaha apa sih yang saya lakukan selama ini, selama masa pandemi seperti ini. Mungkin saya juga menyadari bahwa semua itu membutuhkan sebuah proses yang amat sangat panjang. Dan kebetulan ini menjadi hoki saya, sehingga pada 3 bulan terakhir ini saya ya sebenarnya nggak mau sih kalau saya terkenal di seluruh media sosial, kemudian teman-teman semuanya di Meduk TV juga sama melihat saya sebenarnya juga sungkan ini ya. Tetapi ya ini sebuah ilmu yang tidak boleh saya sembunyikan sendiri ini Mas Meduk. Jadi perlu saya jelaskan mungkin seperti yang disampaikan Mas Meduk tadi, bisnis apa sih yang selama ini 3 bulan ini Mas Brambang geluti sehingga 3 bulan ini saya sangat fenomenal sekali ya. Jadi selama 3 bulan di masa pandemi ini saya di Surabaya ini telah sukses dan saya cukup bersyukur sekali sama Allah Subhanahu wa taala Mas Meduk bahwa saya selama 3 bulan ini saya sukses menganggur. Jancuk, JAN. Jadi selama ini Mas Brambang sangat tenar sekali di media sosial, menjadi fenomenal nih ya. Dan terutama ini live loh ini ya. Ini live di TV Meduk ini. Ternyata sampeannya selama ini 3 bulan sukses, ini sukses menganggur. Wah, coba kalau kata orang Surabaya atau kata Mas Deddy Kobuser ini, pastinya bilang dancuk. Asu rek. Duh, Jancuk kowe. Jancuk.